Ya, selamat siang teman-teman sekalian dan rekan-rekan yang investor ya. Oke ya, jadi pada kesempatan siang ini jam 1.40 tanggal 28 Desember 2023 ya. Jadi ini lagi masa liburan ya khususnya ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas pengalaman pribadi saya berkenaan dengan saham BRI ya, saham BRI, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia ya. Nah, jadi selain saya juga suka beli sahamnya BRI, saya juga nasabah Bank BRI ya. Nah, jadi oke ya. Nah, kalau kita bicara tentang sahamnya BRI itu udah nggak perlu diragukan lagi ya. Jadi saham BRI ini termasuk salah satu saham blue chip terbaik ya. Menurut pendapat saya ya, salah satu yang terbaik yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, kenapa dikatakan ini terbaik ya, salah satu yang terbaik? Karena selama 5 tahun terakhir itu harganya itu cenderung naik terus gitu ya. Jadi ya pernah turun tapi terus dia naik terus ya. Oke ya, jadi seperti begitu ya. Jadi kalau masuk pasar modal Indonesia, kalau bingung saham apa yang mau dibeli, ya nggak tahu kapan belinya. Nah, itu ada baiknya kita oke lah, kita kalau nggak banyak tahu ya beli aja saham BRI yang aman ya, seperti itu ya. Jadi itu pendapat saya tentang harga saham BRI ya, yang dengan kode BBRI ya itu. Nah, kemudian kalau dari sisi layanan perbankannya, saya nggak bicara banyak di sini ya, standar ya oke lah seperti yang kita lihat di websitenya gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah sekilas tentang Bank BRI, bisa dibaca sendiri di websitenya ya, seperti itu. Saya rasa cukup mudah mendapatkan dan kita bisa lihat websitenya juga menarik, detail dan sangat informatif ya, seperti itu. Nah, fokus kita pada kali ini adalah tentang kinerja keuangannya BRI dan masalah harga saham BRI-nya ya. Oke ya, kita masuk ke RTI ya. Nah, oke ya, kita sudah sampai ke RTI. Nah, ini posisi jalan ya, jadi posisi jalan. Jadi pada posisi sekarang ini harganya di 5.750 ya. Kita lihat dulu, jadi Bank BRI ini adalah sudah masuk IPO tahun 2003. Nah, kemudian ya ini saya nggak terlalu banyak panjang lebar ya di sini ya. Jadi sini porsi masyarakat adalah 46% ya kan. Jadi selebihnya kebanyakan dimiliki oleh manajemen atau mungkin top manajemen dan juga negara Republik Indonesia sebesar 53%. Nah, jadi memiliki perusahaan BUMN yang bereputasi bagus itu memberi kita rasa aman, ya kan? Menurut saya secara pribadi seperti begitu, ya, gitu ya. Meskipun porsi masyarakat cukup besar ya, ini 46% ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini kita bisa lewati aja bagian ini, gitu ya. Nah, kemudian oke ya, ini bisa kita lewati. Nah, kemudian kita lihat ke key statistics ya. Key statistics kita lihat ke EPS, DPS sama DPR ya. Sorry ya. Ya, jadi EPS, DPS sama DPR ya. Oke ya, kita lihat di sini angka-angkanya. Untuk EPS ini cenderung naik terus ya. Nah, ini yang banyak orang-orang suka ya, banyak investor suka itu kalau cuannya itu nambah terus ya. Jadi perusahaan itu cuan terus ya. Di sini salah satu indikatornya adalah EPS-nya, earning per share-nya yang terus meningkat ya. Jadi 150, 205, 338 sama 387 ya. Gitu ya. Jadi ini terus naik terus ya. Ini yang disukai. Kemudian kalau bicara masalah dividen, ini BRI ya karena udah tinggi ya PBV-nya ya, maka dividennya itu terasa kecil ya. Padahal sebenarnya
mereka cukup royal membagikan dividen ya, bisa sampai 65%, 85% ya, jadi cukup royal. Tapi karena PBV-nya itu udah tinggi, banyak orang yang senang beli ya, sehingga harganya naik, maka dividennya terasa mengecil ya, seperti itu. Padahal aslinya enggak ya. Dan perusahaan ini juga rutin membagikan dividen setahun sekali, nggak pernah bolong ya, dari tahun 2017 bisa dilihat di bagian yang bawah ya. Jadi dividennya itu lumayan ya, anggap aja kalau untuk sekelas BRI dividennya ya sebagai bonus lah ya gitu. Tapi kalau saya lihat di sini dividen dari 3 tahun terakhir ya, 84, 231 sama 57 ya, kita lihat di 3 tahun terakhir aja ya. Ya 3 tahun terakhir. Jadi 84 tambah 231 sekitar 310-an ya, 310, 360, 370 ya, dibagi ya kurang lebih 125 lah. 125 ya per tahun ya, kasarannya ya. 125 kemudian 12 dibagi 57 berarti berapa ini? Ya 12 dibagi 57 ya. Untuk dividen saya masukkan ke bagian yang lebih terperinci ya. Nah, seperti ini ya, untuk tahu. Jadi kurang lebih tahun 2000 dia bagi tanggal 29 update-nya sebentar lagi ya, sebentar lagi. Bagi teman-teman yang mau dapat dividennya, ini masih ada kesempatan tanggal 29 ya update-nya, yaitu sekarang tanggal 28, berarti besok ya. Jadi makanya harga saham BRI untuk hari ini itu cenderung naik ya. Nah, di sini cenderung naik. Jadi untuk saham BRI saya itu akhir-akhir ini ya, berapa hari terakhir ini, seminggu terakhir ini udah naik, dan sekarang hampir 10% ya, floating profit 10% ya. Nah, saya baru sadar ternyata tanggal 29 adalah come date-nya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini secara rata-rata ya, secara rata-rata dari 3 tahun terakhir ya, termasuk yang angka 84 ini, kita bisa tahu ya, ini 84 tambah 231 sekitar 310, kemudian 21, 22, 21, 22, 23. Ini akhir-akhirnya agak banyak ya. Ya 98, 174, berapa ini? 270, 300, 531, 600 bagi 3, 200, 2/5, 25. Ya sekitar 40%-an. 4% per tahun ya. Jadi dividen ini sekitar nggak terlalu besar sih ya, 4%-an lah. Ya 4% per tahun ya. Dan selama 3 tahun terakhir ya, dengan kita masukkan yang angka 84 ini ya. Jadi 4% ya oke lah, sebagai bonus lah ya. Jadi selain dia capital gain-nya dia cenderung naik, juga dia dia dapat bonus dividen juga ya gitu. Nah, tapi juga perlu diperhatikan ya guys ya, ini yang agak gede ini dia tahun 2023 ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya tahun 2021 ini normal aja ya, 98, tahun 2022 174, tahun 2023 yang gede ya. Nah, jadi memang kalau lagi hold sahamnya BRI itu tahun 2023, apalagi kalau belinya pas harga relatif rendah ya, menurut saya sih ya floating profit ya sekarang ya, seperti itu. Oke ya, jadi tapi apakah dividen ini akan terus seperti begini tahun depan? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi yang saya tahu adalah harga saham BRI ini cenderung naik ya selama 5 tahun terakhir. Ya, meskipun naiknya nggak nggak gimana-gimana, tapi dia stabil naik ya, seperti itu. Ya. Jadi memang kalau untuk kita berhadapan dengan saham kayak BRI gini, kita biasanya nggak terlalu lihat karena kinerjanya udah pasti oke ya. Kenapa kok
kinerjanya itu oke, karena kebanyakan masyarakat di daerah ya, tempat-tempat yang lebih terpencil itu nggak terjangkau oleh BCA ya. Jadi tapi BRI dia punya jaringan ATM itu ya di tempat-tempat yang kecil, yang terpencil gitu ya, itu BRI yang ada. Sedangkan kalau BCA itu lebih banyak di kota-kota besar ya, seperti itu. Jadi memang mungkin cash flow dari masyarakat yang jauh dari kota itu banyak yang terakses dan terakomodasi oleh BRI. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan BRI ini growingnya juga bagus ya, kenceng ya, seperti itu ya untuk Indonesia ya gitu. Oke ya. Kemudian kita masuk ke key statistik tadi sudah saya sharingkan. Kemudian kita lihat ke ini market cap ya, market cap ya, kita lihat ke market cap. Nah ini gede banget ya, 871 triliun lebih ya. Jadi BCA itu 1000 triliun ya kurang lebih ya, waktu itu ya, nggak tahu sekarang ya. Nah kemudian juga pastinya salesnya 162T, langsung aja net profit dia sampai 43T. Nah ini wow ya, ini termasuk wow ya. Jadi nah yang perusahaan-perusahaan yang bisa mencetak cuan yang wow ini yang berkorelasi positif terhadap harga sahamnya ya. Biasanya seperti begitu ya. Jadi ciri khasnya seperti begitu ya, bisa mencetak profit, cuan ya, itu yang wow gitu ya. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, tapi tentu saja perusahaan-perusahaan yang sudah wow begini itu biasanya harga sahamnya udah tidak murah lagi ya. Nah ini PER-nya aja udah hampir 15 dan PBV-nya 2,83. Nah menurut saya PBV 2,83 untuk bank sekelas BRI ini termasuk tidak terlalu tinggi ya, karena BRI termasuk salah satu market leader di Indonesia dan sahamnya juga termasuk saham yang market leader juga ya, yang top juga ya. Jadi PBV 2,83 menurut saya masih worth it ya. Oke, cuman PER-nya memang yang tinggi ya, hampir 15 kali gitu ya. Itu. Kemudian dari yang lain-lain itu ROE-nya juga gede, ini juga ROE-nya gede ya, ROE-nya ini gede ya, 20 kali ya, hampir 20 kali, 19 kali ya, itu main gede. Ini menjadi daya tarik juga ya gitu. Oke, kemudian yang lain-lain nggak ada masalah. Nah habis itu kita langsung fokus ke berita-berita. Semua sentimennya nggak ada sentimen, bisa dibaca sendiri, rata-rata sentimen yang standar aja menurut saya ya, tapi bisa dibaca sendiri. Nah yang menjadi daya tarik dari saham BRI ini adalah harganya. Nah ini ya yang menjadi daya tarik yang akan kita bahas lebih lama di sini ya, yaitu adalah harganya. Jadi kalau kita lihat ya selama 5 tahun terakhir ya, itu anggap aja kita nggak ngerti apa-apa tentang pasar modal Indonesia, kita merem-mereman aja ya. Jadi kita beli sahamnya BRI itu ya istilahnya pasti naik. Nah ya itu ya, jadi bagi mereka yang nggak mau mikir, yang nggak ngerti aku harus beli saham apa, bagaimana kalau begini ya, ini terbukti selama 5 tahun terakhir hingga pada hari ini ya. Ketika saham BRI itu turun, dia pasti akan naik naik lebih tinggi. Jadi kita bisa lihat ya, dari tahun 2019 dia sempat turun, tahun 2020 tapi naiknya ini satu chart yang bagus ya sebenarnya ya. Nah sama juga untuk yang tahun 2023 akhir tahun ini ya, juga naiknya juga kenceng ya gitu ya. Namun saya secara pribadi saya lebih suka beli saham BRI. Ini saham BRI satu lot harganya 572.500 untuk 20, nah sekarang tanggal berapa? 28 Desember jam 1.55 ya, 572.500 ini ya bagi saya uang 500.000 ya lumayan lah ya kan. Tapi ini satu lotnya ya, jadi beda dengan saham-saham lain yang cuma kita butuh 16.000, 30, 50.000. Ini 575.000 per satu lotnya minimal kita beli segitu ya kita. Jadi kalau saya secara pribadi saya belinya saat saham Bank BRI ini lagi turun ya. Nah jadi sama kayak kita
misalnya nabung emas ya, kita beli emasnya saat harganya turun ya. Jadi di sini kan ada ya titik-titik di mana harga itu turun ya. Nah, ini ya misalnya ya. Nah, pas lagi di sini nih, sebentar ya. Ya, pas lagi di sini atau pas lagi di sini, pas lagi di sini, lagi turun pokoknya ya. Nah, itu biasanya saya akumulasi ya, beli dikit-dikit sesuai dana dingin yang ada, ya kan, seperti itu ya. Nah, oke ya. Nah, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini saya belinya pas harganya rendah, atau mungkin ya memang harga saat ini lebih tinggi ya dari yang waktu itu ya. Bisa lihat di sini ya. Jadi yang B itu adalah beli, S-nya adalah sell atau jual ya. Nah, jadi waktu itu saya beli waktu harganya 4.870, 4.860, ya 4.940. Nah, kalaupun toh itu enggak saya jual atau lupa jual atau lagi enggak ngecek atau apa, sebenarnya sejauh ini saham BRI itu cukup aman kok ya. Jadi capital gain itu atau kenaikannya itu cukup konsisten ya selama 5 tahun terakhir ya, paling tidak ya. Nah, tapi pada tanggal berapa, 27 April ya tahun 2023 kita lihat loh sudah untung ya, nggak tahan kita jual ya, seperti itu. Kemudian ya kok nggak turun-turun, kembali ke di bawah 5.000, kemudian kita beli lagi 5.700, 5.500. Nah, kemudian kita jual lagi, kita beli lagi ya. Nah, terus seperti begitu. Nah, sampai yang sekarang ini karena kebetulan sering buka sekuritas, jadinya ya naik, kita ingin jual lagi ya, seperti itu ya. Jadi, dan selama ini menurut pengalaman saya, ketika saya beli sahamnya BRI dengan mencari harga yang relatif rendah, pasti pada saat tertentu apabila kita lagi misalnya lagi perlu uang atau apa, kita bisa cairkan ya, kita bisa jual ya. Jadi sahamnya ini liquid ya, sahamnya liquid. Saham yang liquid itu artinya mudah diperjualbelikan dengan mudah ya, gampang ya, gak sampai lama ya. Nah, kalau mau lebih cepat mungkin ya harga pasar atau harga diturunin dikit tuh lebih cepat lagi ya. Jadi ini saham yang liquid ya. Jadi keuntungan kita pegang saham yang liquid itu ya kayak pegang duit ya. Jadi artinya beda kalau kita properti ya harus nunggu waktu. Tapi kalau ini cepat ya, jadi liquid gitu ya. Kalau mau lebih liquid ya turunin lebih rendah dari harga pasar. Itu adalah ciri khas saham BRI yang saya secara pribadi suka ya, seperti itu. Jadi saya cari pas harganya cenderung murah ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke RTI lagi. Oke ya, jadi seperti itulah sharing saya tentang saham BRI. Jadi sejauh ini kinerja keuangan dan yang lain-lain, angka-angka di sini oke ya, sejauh ini oke. Dan perusahaan-perusahaan seperti BRI ini tentu saja beda dengan BUMN yang lain ya mungkin ya. Jadi dia betul-betul diawasi oleh negara, betul-betul diawasi oleh pemerintah, karena BRI adalah perekonomian rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang di daerah yang jauh dari kota, seperti itu ya. Oke ya, jadi seperti itu aja sharing dari saya tentang sahamnya BRI. Jadi saya juga baru sadar kalau dia mau come date lagi ya, mau bagi dividen. Kenapa kok tiba-tiba naik agak kenceng ya akhir-akhir ini ya, seperti itu. Oke, sekali lagi ini bukanlah saran jual atau beli, jadi resiko tiap orang beda-beda. Ini adalah murni hanya sharing dari pengalaman pribadi saya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa tulis di komen. Jadi disclaimer on ya, bukan saran jual atau beli. Ini adalah pendapat pribadi saya tentang BBRI ya, gitu ya. Nah, jika memang bermanfaat, bolehlah dikasih like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu.